Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerima qada dan qadar dengan subtema hikmah beriman kepada qada dan qadar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan kewajiban bagi semua umat muslim dan juga salah satu pilar keimanan dalam rukun iman. Beriman kepada qada dan qadar adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya dan segala sesuatu yang terjadi pada diri makhluknya. Itu semua adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi dalam kehidupan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, apa sih hikmahnya jika kita beriman kepada qada dan qadar? Nah, hikmah beriman kepada qada dan qadar di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman kepada qada dan qadar, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah atas kehendaknya. Semua kejadian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinlah apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik bagi kita. Mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar dan berdoa. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan segala sesuatunya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk terus berusaha. Mengapa? Karena usaha manusia akan dipertimbangkan olehnya. Hal ini tentu memberikan dorongan semangat berusaha kepada hambanya agar memperoleh kehidupan yang layak. Dalam berusaha juga harus disertai dengan doa, karena peran doa sangat penting bagi keberhasilan usaha yang kita jalani selama ini. Meningkatkan optimisme kita atau kepercayaan diri untuk meraih masa depan. Tentunya untuk mendapatkan semuanya itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa. Meningkatkan kekebalan jiwa atau menguatkan mental kita untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam usaha-usaha yang kita jalani, sehingga kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Anak-anak, jika kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita akan mempunyai perilaku yang terpuji. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar di antaranya adalah tidak bersikap sombong. Seseorang yang mengimani qada dan qadar tidak akan bersikap sombong karena ia tahu bahwa kemampuannya sebagai manusia sangat terbatas
Sedangkan segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Untuk itu, yang berhak untuk bersikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah putus asa. Jika kita sudah berusaha dan berdoa dalam menginginkan keberhasilan, akan tetapi kita belum diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh putus asa, karena itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, jika mendapatkan keberhasilan atau keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Sebab keberuntungan tersebut merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Sebaliknya, jika kita mengalami kegagalan atau musibah, maka ia akan bersabar karena hal tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis atau percaya diri dan giat bekerja atau berusaha. Manusia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan nasib yang baik dan beruntung. Namun, keberuntungan tersebut tidak datang begitu saja, akan tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa bersikap optimis dan giat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan atau keberhasilan tersebut. Nah, begitu juga dengan kalian. Jika kalian ingin mendapatkan prestasi yang baik atau mendapat peringkat dalam dunia pendidikan, maka kalian harus berusaha dengan cara belajar yang rajin. Jiwanya tenang. Orang yang mengimani qada dan qadar akan menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meskipun hasil suatu usaha tidak seperti yang diharapkan, maka orang tersebut akan bersabar. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatunya, termasuk apa yang baik untuk hambanya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jika kita menginginkan suatu keberuntungan, mengapa kita harus berusaha? 2. Mengapa sikap optimis muncul pada diri seseorang yang beriman kepada qada dan qadar? Jelaskan. 3. Sebutkan 3 hikmah beriman kepada qada dan qadar. 4. Sebutkan 3 perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.